Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalam Jawi Antik. Video kali ini adalah desain rumah joglo yang digabung dengan rumah limasan, di mana rumah joglo difungsikan sebagai pendopo, kemudian rumah limasan difungsikan sebagai hunian yang terdapat kamar-kamar, terdapat juga kamar mandi, juga ada dapur dan lain sebagainya. Video kali ini masih melanjutkan desain pesanan dari Ibu Wiwin, dan rumah tersebut rencana mau dibangun di kebun bunga melatinya yang berlokasi di air terjun Curug Mahrom dan Lewi Kancah dekat Waduk Jatiluhur, Kecamatan Sukasari, Purwakarta. Anda juga bisa memesan desain rumah kepada kami, baik tentang rumah joglo maupun limasan, dan pesanan tersebut bisa kami buat dalam bentuk gambar 2 dimensi, 3 dimensi, atau juga berupa video seperti yang ada di channel YouTube ini. Langsung saja kita tonton video selengkapnya dan selamat menyaksikan. Luas bangunan ada 11 kali 8 meter, dan bangunan ini dibuat memanjang ke belakang. Yang pertama dibuat dulu pondasinya, pondasi keliling rumah, dan ini untuk bagian tengah itu hanya dibuat kotakan aja. Ini nanti untuk tempat meletakkan 4 tiang utama yang rumah joglo. Kemudian kita kasih uruk sesuai standar aja, uruknya menggunakan kerikil, batu kecil, pasir, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian di atas pondasi dibuat ombak. Ombak ini bisa menggunakan ombak batu yang sudah jadi, yaitu batu hitam. Bisa juga menggunakan ombak dari cor, yaitu menggunakan besi, kemudian dikasih cor semen, terus dibentuk sesuai selera kita, menyesuaikan ukuran tiang. Terus selanjutnya dipasang tiang utama untuk rumah joglo. Rumah joglo ini menggunakan tiang tebalnya ada 17 cm, 17 kali 17. Kemudian dikasih juga sunduk ini untuk penguat kerangka utama. Sunduk ini menggunakan ukuran 17 kali 8 cm. Kemudian tumpang sari luar ada 1 2 3, ada 3 tumpang sari. Terus ini balok untuk tumpang sari juga menyesuaikan ukuran tiang, yaitu 17 kali 16. Kemudian di bagian dalamnya dikasih tumpang sari dalam. Untuk tumpang sari dalam itu digunakan kayu 10 kali 10, panjang lebarnya menyesuaikan. Terus di bagian ini pinggir, di bagian ombak itu ombaknya ketinggian 30 cm untuk ombak teras. Kemudian untuk yang ombak di tiang utama itu 50 cm. Selanjutnya adalah tiang teras. Tiang teras ini ketinggiannya menyesuaikan untuk kemiringan, yaitu selisihnya 90 cm dari tinggi tiang utama. Jadi ini sekitar 2 meter tambah 30, sekitar 2,5 ini ketinggian tiang pinggirnya. Kemudian tiang utamanya 2,5 tambah 90 cm, 340. Terus di bagian tengah itu dikasih tutur 4 pojok, kemudian usuk, selanjutnya reng. Usuknya digunakan jarak antar usuk itu 30 cm, dan ukuran usuk menggunakan usuk 5 kali 7 cm, biar serasi karena menyesuaikan dengan tiang, yaitu tiang utama 17 cm, maka idealnya menggunakan usuk yang besar juga. Selanjutnya untuk rumah belakang, yaitu rumah limasan, ini menggunakan tiang ukuran 10 cm. Terus di bagian depannya sama,
Jadi tiang teras sama tiang limasan itu tebalnya itu sama, ya, besarnya sama, yaitu 10 cm. Yang beda hanya di tiang utama dan tumpang sari tadi. Selanjutnya dibuat gebyok. Gebyok ini menggunakan papan yang dibuat membujur ke atas dengan tebal papan sesuai dengan permintaan Ibu Wiwin, yaitu menggunakan papan tebal 4 cm dengan panjang masing-masing papan itu 2,5 meter. Namun karena penerapan pada gebyok ini ukuran itu tidak bisa sesuai, ada yang bisa sesuai, ada juga yang tidak, maka mau nggak mau itu ada beberapa yang harus dipotong. Artinya papan yang 2,5 meter itu ada yang dipotong, ada juga yang kemungkinan ditambahin, tapi kebanyakan ini dipotong karena ketinggian tadi 2,5 itu ketinggian teras 2,5, berarti masih dikurangin kerangkanya kan ada 10 cm tambah atas 10, berarti 2,5 kurangi 40 cm, ya dipotong sekitar segitu. Selanjutnya ini untuk rumah limasan di bagian belakang itu dikasih juga namanya itu segitiga, kalau di kampung disebut baudanyang, sebagai penyangga belantar teras yang paling pinggir itu. Untuk usuknya sama dengan rumah yang joglo, menggunakan usuk 5x7 dengan jarak antar usuk itu 30 cm. Selanjutnya untuk reng itu rengnya ukuran 2x3 cm. Terus jendela bagian kanan, belakang, dan kiri. Terus genteng menggunakan material genteng tanah liat. Terus ini di atasnya juga menggunakan genteng material tanah liat. Semua menggunakan genteng material tanah liat karena lebih efisien, lebih praktis, dan juga serasi jika digunakan untuk rumah joglo maupun limasan. Sebab kalau menggunakan genteng yang berbahan semen itu akan terlalu berat, dan untuk semen itu memang idealnya untuk rumah yang berbentuk tembok, menggunakan tembok. Kalau ini rumah menggunakan material kayu, jadi lebih bagusnya menggunakan material genteng dari tanah liat. Untuk bagian bawah tadi, untuk keramiknya itu nanti bisa menyesuaikan selera, mau dibuat motif seperti apa bisa. Terus yang paling ujung ini dibuat les plang ini sebagai penghias untuk menghiasi ujung atap atau ujung genteng biar lebih indah lagi. Dan ini bisa menggunakan ukiran-ukiran yang banyak bisa kita jumpai di toko-toko bangunan atau di toko-toko mebel. Biasanya harganya itu per meter, tapi setiap wilayah mempunyai standar harga yang berbeda-beda. Jadi rumah seperti ini menggunakan material full kayu seperti ini itu disebut rumah knockdown, yang artinya misalkan suatu saat kita mau membangun di tempat lain dan menggunakan rumah ini, itu masih bisa digunakan. Rumah tinggal kita bongkar, kemudian kita bangun lagi di tempat yang kita inginkan. Itulah salah satu keistimewaan dari rumah kayu atau rumah yang bersifat knockdown. Beda kalau rumah menggunakan material tembok, otomatis jika kita mau pindah tempat otomatis harus dibongkar semua dan tidak bisa digunakan lagi kecuali hanya beberapa bagian, yaitu terutama untuk kayu, lantai, dan kemungkinan genteng. Tapi kalau rumah full kayu seperti ini bisa kita gunakan semua,
tergantung kondisinya. Jika masih memungkinkan bisa kita manfaatkan semua, jika tidak ya kita sortir, kita pilih yang terbaik.